Jadi kelompok pertama itu ada 6 orang, Alfia, Fadlan, Muhammad Ridwan, Sukma Fitriana, Imelda, sama Sahrul Hidayat. Terus kelompok 2 nanti ada Wiyunda, Salmin, Mahpus, Fatma Aulia, Aldrin, Raden Dewo Pamilih. Jadi ini kelompok 2 ya, ini kelompok 2. Terus kelompok 3 itu ada Rafli Saina, terus Badriah Fitri, Ade Stianingsih, Anggita Leviana, Muhammad Sofyan Bukhari, sama Irfan Syah. Ini kelompok 3. Terus kelompok 4 itu ada Vivi Ikvia, Sahrul Gunawan, Lisa Salamah, Farleana Sadewo, Adinda Abrelia, sama Rizky Rahman. Ini kelompok 4. Terus kelompok 5 Rumaisah, Nola Serli, Muhammad Rafi, Aurel Anastasia, Irza Rivaldi, sama Indah Permata. Ini kelompok 5. Terus kelompok 6-nya ini ada Bunga Putri Batari, Tania Zulfa, Putri Oris Adelia, Isnaini, Hani Lucia, sama Ida R. Tambunan. Ya, itu kelompok 6. Mungkin ada nama yang belum masuk kelompok ini siapa? Ada nggak? Silakan dinyalakan speakernya kalau memang ada yang belum masuk salah satu kelompok. Sudah ya, sudah semua ya. Kalau nggak ada, nanti sistem perkuliahannya gini. Kelompok-kelompok ini saya bentuk setiap minggu itu harus menyiapkan materi presentasi PPT. Ya, jadi saya tidak menugaskan makalah, cukup kalian siapkan PPT saja. Ya, nanti sistemnya ketika jam perkuliahan dimulai, saya akan menunjuk salah satu kelompok. Ini acak, saya nggak menunjuk kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, tidak. Jadi saya akan menunjuk acak, entah itu saya kelompok 3 dulu, kelompok 6 dulu, terserah saya. Apa yang dilakukan kelompok 1 sampai 6 ini, setiap minggu harus menyiapkan materi setiap pertemuan. Jadi misalkan minggu depan, minggu depan materinya tentang KUP ya, ketentuan umum perpajakan. Materi tentang KUP itu apa saja sih dilihat. Ada istilah perpajakan, NPWP, PKP, dan non PKP, ini dilihat, kemudian dibuat PPT ya, dibuat PPT. Nah, semua kelompok harus membuat PPT. Ya, setiap minggu harus membuat PPT. Nah, terus setelah membuat, kemudian pada pertemuan minggu kedua ini, misalkan ya ini, minggu kedua ini saya menunjuk salah satu kelompok. Terserah, saya menunjuknya pengen kelompok 3 kah, pengen kelompok 4, terserah. Ya, jadi misalkan saya menunjuk kelompok 2 harus siap. Ya, kelompok 2 harus siap menjelaskan terkait apa tadi? Terkait KUP kayak gitu. Ya, terkait KUP. Nah, misalkan kelompok 2 loh Pak, saya akan blacklist tim, misalkan ya kelompok 2 ini loh Pak, saya belum buat, kelompok kami belum buat. Berarti ini saya akan blacklist dan tidak akan saya beri jatah untuk presentasi berikutnya. Jadi nilai presentasi untuk kelompok 2 tidak ada. Jadi tidak ada alasan tidak membuat, tidak mempersiapkan materi setiap minggunya. Kayak gitu ya. Jadi semuanya harus buat. Kalau misalkan saya bagi, kelompok 2, pertemuan 2 tentang KUP ini nanti saya berikan ke kelompok 1. Untuk pajak umum ini saya berikan ke kelompok 2. Kalau saya bagi seperti itu, urut seperti itu, nanti yang menyiapkan ya bagian KUP ya hanya kelompok 1 saja, bagian penghasilan umum ya kelompok 2 saja. Saya tidak mau seperti itu. Semuanya harus paham KUP apa, penghasilan umum apa, PPh 21 apa. Ya, jadi setiap minggu harus menyiapkan yang namanya PPT. Ya, nanti saya nunjuknya acak ya, nunjuknya acak ya itu. Terus itu mungkin ada yang ditanyakan dulu tentang sistem perkuliahan. Silakan.
Ini 31. Yang nggak join itu siapa ini? Ini 36. Ya, itu sistem perkuliahan saya. Ya, silakan nanti disiapkan, tidak perlu membuat apa? Tidak perlu membuat makalah, cukup PPT saja. Ya. Nah, Pak, PPT-nya saya ambil dari mana? Ya, tadi kan sudah ada bukunya ya. Udah ada bukunya. Nah, silakan diambil materinya dari buku ini ya, dari buku ini atau peraturan menteri ini mungkin kalau ada ya. Jadi silakan menggunakan 3 sumber ini saja. Misalkan tentang KUP, ya silakan mengambil dari ketiga sumber ini saja, nggak masalah. Itu. Misalnya tentang penghasilan umum ya ambil dari 3 ini aja, sumbernya 3 ini aja. Nanti terus dipresentasikan kayak gitu. Gitu ya, paham ya. Jadi itu sistem perkuliahan, tapi untuk pertemuan pertama masih saya karena kan baru awal ya, baru awal. Jadi masih saya yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan ya. Itu. Nah, sebelum saya menjelaskan dasar-dasar perpajakan, mungkin dari sistem perkuliahan ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau tadi kelompoknya tadi mungkin ada nama yang belum masuk kelompok ini, mungkin saya belum masuk kelompok Pak, saya masukkan sekarang. Pak, Ya, silakan. ada yang belum masuk kelompok nih Pak. Siapa? Reza Farihan kayak. Reza Varian, benar. Reza Varian. Kok namanya nggak ada ya di sini? Kan ada 37 Pak. 37 Pak mahasiswanya. Oh, 37. Dapatnya kok ini. Yang terakhir berarti 37. Siapa Reza Varian ada di sini nggak? Saudara Reza Varian join? Nggak join dia? Emang dari awal perkuliahan orangnya nggak ada Pak, susah dihubungin. Kita udah nyoba ngubungin, tapi nggak ada kabar sama sekali. Oh gitu, ya. Tulisannya gimana sih ini? Pakai H nggak sih? Ya udah dah. Ini yang masih kelompoknya masih 5. 6. 66. Udah 6 semua. Berarti laki aja. Yang ini lakinya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, ini lakinya banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor terakhir 1, 2. Oh, benar. Oh, saya masukkan kelompok 6 aja. Ini nggak ada lakinya kan kelompok 6 ini. Saya masukkan sini aja deh. Nah, Reza Varian saya masukkan kelompok 6 ya. Ini nggak ada lakinya. Nggak ada lakinya ini. Berarti cewek semua dong, Pak? Apa? Reza Varian itu laki atau perempuan? Cewek. Perempuan, Pak. Hah? Perempuan, Cewek, Pak. Pak. Oh, Perempuan. alah, perempuan ya. Saya kira laki. Oh, bentar. Yang cewek tadi siapa? Yang kebanyakan cewek? Yunda Salman. Oh, ini aja. Kelompok 2 aja. Ya, saya masukkan kelompok 2 aja. Karena ini ceweknya 1, 2. Ceweknya cuma 2. Jadi tambah Reza Varian 1. Ini perempuan kan ya? Ya. Reza Varian perempuan kan? Oke, berarti masuk kelompok 2 aja. Jadi Reza Varian masuk kelompok 2. Ini orangnya tinggal di mana sih kok susah dihubungi? Di Depok, Pak. Sinyalnya Terakhir chatan sama saya tanggal 4. Terus habis itu udah nggak ada kabar. Saya coba telepon biasa, telepon WA apa semuanya nggak bisa.
Oh gitu. Tapi untuk mata kuliah lain dia juga gini. Iya, Oh, dari oke oke. hari Selasa pertama masuk nggak ada kabar. Oke oke. Dosen sudah dibilangin dosen PA-nya belum? Maksudnya masalah ini, Reza Varian. Saya udah chat Heeh. tapi belum ada jawaban. Oh gitu. Oke oke. Ya udah nggak apa-apa, saya masukkan langsung ke kelompok 2 aja, nggak apa-apa. Kelompok 2. Ya, itu apa namanya kelompoknya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya langsung ke materi saja. Ya. Pak, sebentar Pak, saya mau nanya. Ya ya, silakan. Iya Pak, nama saya Hani Pak. Saya mau nanya, tadi kan itu kan ada 6 kelompok ya Pak. Heeh. Sedangkan di materi yang tadi kajian materi kan ada 1 sampai 9. Nah, Materi ini. Yang tadi ada pendahuluan gitu loh Pak. Nah, yang ini. Oh ya. Berarti nanti kalau misalkan mau buat fokusnya dari 1 sampai 6 aja gitu Pak. 1 sampai 6. Enggak semuanya buat setiap apa Iya. namanya? Setiap pertemuan buat. Entah itu Iya, saya maksud saya kan gini loh Pak. Kan katanya kan acak kan presentasinya. Nah, Ya. misalkan materi 1 kan sekarang Bapak udah bahas nih, Oke. yang latar belakang sama pembelajaran. Ya. Nah, yang kedua dari KUP. mulai yang kedua sampai yang ke-9, dari mulai KUP Pak jadinya. Iya, jadi mulai minggu depannya. Iya, minggu depan jadi dari KUP gitu Pak. KUP. Jadi silahkan nanti kelompoknya membuat KUP semua kelompok ini. Bukan hanya kelompok 1 atau 2 saja atau 3. Jadi semua kelompok membuat KUP. Nanti pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga kelompoknya lagi membuat materi penghasilan umum kayak gitu. Seterusnya sampai gitu. PPT, membuat PPT. Ya, bukan makalah. PPT saja. Jadi secara singkat nanti dijelaskan ketika presentasi. Ya. Gitu. Berarti mentok-mentok sampai PBB dong Pak materinya. Bentar. Kan ada 6 kelompok tuh ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, maksudnya apa namanya materinya lebih kayak gitu ya? Kelompoknya cuma ada 6 kayak gitu. Iya, maksud saya kayak gitu, biar nggak kesalahan gitu Pak. Dia nanti udah buat capek-capek ternyata salah. Capek-capek buat salah, gimana maksudnya? Enggak, maksudnya aduh Pak. Maksudnya nanti takutnya udah buat nih misalkan materinya kan tadinya kalau saya nanya misalkan saya udah buat materi 2, ternyata mulainya KUP gitu loh Pak. Oh, ini urut aja nggak apa-apa, buatnya urut. Jadi pertemuan kedua nanti ya tentang KUP, pertemuan ketiga tentang penghasilan umum kayak gitu. Urut. Iya Pak. Gimana? Untuk masalah apa namanya materinya lebih, cuman ada 6 kelompok, berarti masih ada kelebihan materi. Nanti ya tetap saya acak lagi. Bisa jadi satu kelompok bisa apa namanya dapat 2 kali kesempatan presentasi atau berapa itu apa namanya nanti di akhir nanti lihat di akhir. Jadi setiap pertemuan pokoknya nyiapkan apa namanya presentasi itu sesuai dengan materi di pertemuan tersebut gitu. Jadi pertemuannya materinya saya mengikuti RPS. Jadi untuk pertemuan kedua besok itu bahas tentang KUP. Terus pertemuan 3 tentang penghasilan umum ini sudah ada materinya sih. Ini kisi-kisi materi kayak gitu. Paham? Iya, paham Pak. Ya oke gitu. Kalau misalkan saya cuman buat ya udah kelompok 1 tentang KUP, kelompok 2 tentang penghasilan umum, kelompok 3 tentang PPh 21. Nanti yang lain itu saya yakin nggak akan apa menyiapkan, nggak akan membaca ini kayak gitu. Jadi makanya saya buat acak kayak gitu. Nggak tahu nanti saya nunjuknya kelompok mana ini, kelompok mana saya nggak tahu. Ataukah kelompok 1 dulu, ataukah kelompok 4 dulu, saya terserah saya nanti. Ya, jadi semuanya harus siap
kayak gitu. Nanti setelah misalkan kelompok 3 saya tunjuk KUP, kelompok 3 silakan menjelaskan, setelah itu ditutup, kemudian pertanyaannya itu lewat WA. Jadi audiens selain kelompok 3 silakan bertanya lewat WA, yang menjawab kelompok 3 kayak gitu ya. Jadi nanti perkuliahannya seperti itu. Paham? Paham ya? Pak. Paham, oke. Jadi itu. Semuanya harus buat ya. Itu. Jadi singkat-singkat aja sih, PPT-nya singkat-singkat saja dijelasin apa namanya, nanti dijelasin ketika presentasi kayak gitu. Oke, jadi pertemuan pertama, jadi langsung saya masuk materi saja ya. Pertemuan pertama terkait dasar-dasar perpajakan ya. Dasar-dasar perpajakan yang pertama terkait pajak ya. Sebelum masuk lebih jauh tentang pajak, perhitungan, sanksi, dan lain sebagainya, harus tahu dulu pajak. Jadi ini sebenarnya kalau yang dari SMA jurusan IPS, dan SMK jurusan apa namanya bisnis manajemen kayak akuntansi, administrasi, pemasaran itu mungkin dapat materi perpajakan ya. Jadi lebih mudah untuk memahami kayak gitu. Jadi pajak di sini itu sudah ada undang-undangnya ya. Undang-undang pajak itu sering berubah ya, sering berubah. Undang-undang pajak itu terakhir itu ya tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan itu ya. Tapi itu apa namanya belum ada penulis yang membuat atau membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu karena perubahannya tidak begitu banyak ya. Itu pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak, pajak itu merupakan kontribusi wajib negara. Jadi sifatnya itu wajib. Ya wajib bagi semua warga negara. Kalau kita di Indonesia ya WNI, kita sebagai WNI ya wajib membayar pajak ya. Itu sifatnya apa namanya kontribusi wajib kepada negara. Kemudian terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi pajak ini sifatnya utang kita kepada negara. Ya, utang usaha kita kepada negara kayak gitu kan biasanya orang kan punya usaha ya berarti usahanya itu juga punya utang ke negara kayak gitu itu pajak. Terus sifatnya itu memaksa. Kenapa sifatnya memaksa? Karena pajak itu ada undang-undangnya ini, ada undang-undangnya, makanya sifatnya dia memaksa. Kalau tidak apa namanya tidak mematuhi aturan undang-undang ya kita kena sanksi kayak gitu. Sanksinya pajak itu kalau nggak denda ya penjara kayak gitu. Sanksinya pajak ya. Nanti untuk sanksinya itu bermacam-macam tergantung kalian itu melanggar pajak apa. Kalau melanggar pajak penghasilan PPh 21 berarti nanti sanksinya tentang PPh pasal 21 itu apa kayak gitu. Nanti dipelajari di pertemuan 4 nanti ya, di pertemuan 4. Kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ketika kita membayar pajak itu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan kayak gitu. Kalau kita beli barang kan kita langsung dapat apa yang kita inginkan kan. Kalau pajak ini enggak. Jadi imbalan yang kita dapat itu secara tidak langsung nanti. Ketika kita bayar pajak itu nanti kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kayak gitu. Itu imbalan kita ya. Atau mungkin kita dapat beasiswa. Nah, itu salah satu imbalan dari pajak kayak gitu. Tapi secara tidak langsung, bukan langsung kita bayar pajak langsung dikasih itu enggak. Jadi dikasihnya itu menunggu beberapa waktu kemudian kayak gitu. Jadi tidak secara langsung. Makanya di sini sifatnya itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung kayak gitu. Terus pajak itu digunakan untuk keperluan negara ya, bukan digunakan untuk keperluan orang pribadi. Jadi keperluan masyarakat umum untuk kemakmuran rakyat ya itu pajak. Tetapi kenyataannya itu banyak sekali pejabat-pejabat yang apa ya menyalahgunakan uang rakyat untuk keperluan pribadinya. Ya misalkan korupsi lah ya, korupsi. Banyak sekali kan akhir-akhir ini apa namanya berita-berita tentang korupsi Menteri Sosial yang Julian Batubara itu kan ditangkap karena korupsi bansos COVID. Nah, itu sebenarnya bansos COVID itu uang dari pajak gitu karena sumber pemasukan terbesar negara itu berasal dari pajak gitu. Makanya pemerintah Indonesia itu sangat apa ya? Sangat membesarkan atau
ngoyo, istilah Jawanya ngoyo itu apa ya? Harus gitu loh, harus pajak ini harus ada kayak gitu. Karena kenapa? Sumber pemasukan negara terbesar. Kalau kita tidak tergantung sama pajak, sumber pemasukan kita, negara kita itu sedikit banget. Ya sedikit banget. Kenapa? Kayak sumber daya alam pengolahannya itu kita itu masih apa namanya kalah dengan negara-negara lain. Ada juga yang pengolahannya itu menggunakan teknologi dari negara lain kayak gitu. Itu merupakan kalau seperti itu kan berarti hasilnya nanti kan tidak banyak kayak gitu. Makanya pemerintah Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber pemasukan negara terbesar uh, untuk apa namanya membiayai keperluan negara itu kayak gitu ya. Tapi masyarakat itu kadang tidak percaya ya, tidak percaya ngapain bayar pajak sih, pajak kita bayar ya dikorupsi kayak gitu kan. Nah kadang masyarakat itu berpikir kayak gitu ya karena pejabat-pejabatnya orang-orang atas itu memanfaatkan dana pajak itu yang tidak semestinya kayak gitu. Itu polemik, maksudnya itu sistem di Indonesia seperti itu kayak gitu ya, tergantung apa namanya pejabatnya itu bagaimana. Nanti saya harap kalau kalian besok jadi pejabat anggota dewan atau apa ya, pokoknya yang apa namanya menduduki jabatan di negara itu tolong amanah ya, tolong amanah. Kita memang sebagai mahasiswa itu idealis ya, pemikirannya kita idealis, wah saya tidak akan seperti itu, tapi nanti kalau sudah masuk atau terjun ya, sudah masuk atau terjun di dunia apa namanya itu birokrasi itu, waduh, itu nggak karuan. Kita mau menghindari itu kayaknya sulit ya gitu. Untuk menghindari, contoh kecilnya misalkan kalau yang sudah bekerja misalkan dinas kayak gitu ya, perjalanan dinas itu kan dapat apa namanya uang ya, dapat uang perjalanan dari tempat kita bekerja. Kadang kita apa namanya memberikan kwitansinya atau bukti perjalanan itu dilebihkan. Nah, kayak itu merupakan salah satu contoh apa ya, korupsi yang sifatnya itu masih kecil kayak gitu. Kalau itu sifat-sifat seperti itu ditanamkan, itu nanti kalau kita sudah jadi orang apa ya, orang besar atau kita jadi pejabat itu akan terbiasa kayak gitu. Bahkan akan lebih ya, maksudnya akan lebih memanfaatkan dana masyarakat itu untuk hal-hal untuk keperluan pribadi kita gitu. Itu sebenarnya kan perbuatan yang memang tidak baik ya, memang tidak baik perbuatan itu. Jadi dari kita sendiri, sebenarnya dari kita sendiri harus sadar bahwa itu uang rakyat, jadi kita kelola juga dengan baik kayak gitu. Apa namanya, singkirkan ego pribadi kita ya. Memang manusia itu sifatnya ya kurang ya, sudah dapat ini kurang kayak gitu. Itu sifatnya manusia memang seperti itu, tapi kita harus mengontrol itu kayak gitu loh. Kita harus mengontrol itu. Padahal kan menteri sosial itu kan pendidikannya juga tinggi ya, belum menjamin kalau pendidikan tinggi itu sifatnya baik, itu belum menjamin ya. Meskipun pendidikan tinggi, kalau sifatnya seperti itu menurut saya gagal. Apa yang dia raih untuk menjabat itu dengan pendidikannya itu gagal. Jadi mereka itu apa namanya, menteri tersebut itu pendidikannya itu tidak bisa apa ya, tidak bisa menyerap apa yang dia dapat dari hasil pendidikan kayak gitu loh. Pendidikan sebenarnya tidak mengajarkan untuk itu, untuk hal-hal yang lebih baik kayak gitu sebenarnya itu ya. Jadi saya harap kalian nanti kalau sudah jadi pejabat atau orang sukses, amin ya, amin, tolong amanah ya, tolong amanah ya, intinya amanah lah ya. Itu tentang pajak. Panjang lebar ya saya jelaskan. Terus fungsi, ketika pajak itu sudah pungut ya, sudah dipungut, itu ada fungsinya ya. Pajak itu ada fungsinya. Siapa sih ini? Pajak itu ada fungsinya. Jadi fungsi pajak yang pertama itu sebagai penerimaan jelas atau budgeter. Jadi pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ya, pengeluaran pemerintah itu banyak banget ya, banyak banget. Jadi
pajak salah satunya sebagai penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Terus sebagai pengatur atau regulasi, ya. Sebagai pengatur maksudnya gimana? Ketika misalkan ada masalah inflasi lah ya. Inflasi kan harga-harga barang itu naik ya. Inflasi itu kan harga-harga barang naik. Ketika harga-harga barang naik itu bisa diatasi dengan adanya pajak. Ya, ketika harga-harga barang naik, pemerintah itu dengan pajak bisa menaikkan tarif pajak. Dengan meningkatkan tarif pajak itu, berarti kan harga barang itu kan sudah naik lagi kan. Dengan adanya kenaikan 2 kali lipat itu, maka konsumen itu akan enggan membeli barang itu. Nah, kalau konsumen itu enggan membeli barang itu, berarti mau nggak mau si produsen itu akan menurunkan harga barang itu. Nah, berarti kan inflasinya bisa turun kayak gitu. Itu salah satu contoh regulasi atau kebijakan di dalam perpajakan itu untuk mengatasi inflasi kayak gitu. Terus ada fungsi redistribusi, maksudnya redistribusi itu pemerataan ya, pemerataan keadilan. Jadi pajak itu tidak hanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah saja, tetapi untuk keadilan juga. Misalkan kalau misalkan terjadi bencana lah ya, terjadi bencana, maka pemerintah itu tidak tinggal diam ya, tidak tinggal diam terus ya sudahlah daerah tersebut biar terjadi bencana, biar diurusi daerah tersebut, itu tidak seperti itu. Jadi pemerintah pusat melalui pajak itu akan menggelontorkan mentransfer dana untuk membiayai daerah yang kena bencana itu kayak gitu. Contohnya vaksin lah ya, yang paling mudah vaksin. Vaksin itu kan kita kan ada beberapa vaksin yang beli dari luar negeri kan, itu salah satunya uang dari pajak untuk pemerataan kesehatan kayak gitu. Itu karena kita itu butuh banget vaksin itu gitu loh untuk mencegah COVID itu kayak gitu. Itu namanya contoh dari fungsi pajak redistribusi. Terus fungsi pajak demokrasi, maksudnya itu sistem gotong royong kayak gitu. Jadi sebenarnya kita membayar pajak itu sebenarnya kita itu gotong royong membantu satu sama lain kayak gitu. Tapi itu baik ya, itu maksudnya fungsi yang baik. Tetapi ya itu tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal, kadang kita bayar pajak tapi disalahgunakan oleh pejabat-pejabat kayak gitu. Itu nggak tahu nanti kalau menghadap sudah meninggal, nggak tahu di akhirat nanti gimana diadilinya ya. Tapi secara agama itu salah satu sifat yang tidak baik banget itu ya. Sudah di dunia, kalau ketahuan di dunia dihukum, belum nanti dia harus mempertanggungjawabkan di akhirat kayak gitu. Itu salah satu salah satu korupsi pajak kayak gitu ya. Sebenarnya fungsi pajak itu bagus, sistem gotong royong, demokrasi, kita membantu yang lain. Kalau misalkan nanti kita kesulitan ya pemerintah itu akan membantu kita gitu ya. Itu salah satu fungsi pajak demokratis atau demokrasi ya, demokrasi kayak gitu. Itu fungsi pajak. Terus nah, terus sebenarnya apa sih ini kenapa kena coretan ya? Terus apa sih ketika kita bayar pajak itu gantinya kepada kita itu apa sih kayak gitu? Biasanya lebih ke gantinya itu lebih ke fasilitas umum ya, lebih ke fasilitas umum. Kayak kita itu bisa menikmati fasilitas infrastruktur, kayak jembatan, jalan, rumah sakit, taman, pasar, itu salah satu biaya yang infrastruktur yang dibangun dari pajak ya, uang pajak. Kita bisa menikmati keamanan, rasa aman, itu juga mereka yang polisi, TNI, angkatan itu juga dari pajak bayarnya. Terus kita bisa menikmati transportasi, itu juga dari pajak ya. Fasilitas-fasilitas transportasi yang sekarang itu sedang digalakkan pemerintah itu salah satu uang dari pajak juga. Terus misalkan kita pendidikan, kalau di bidang pendidikan itu ya subsidi pendidikan, kayak kita itu ada beberapa bulan yang lalu ya diberikan kuota belajar dari pemerintah, itu ya uang dari pajak. Katanya September ini juga dapat lagi, tapi belum dapat. Ini kenapa ada coret-coretan ya? Yang mencoret siapa?
Ya, jadi kuota-kuota subsidi beasiswa kalau di pendidikan. Padan, Pak, padan. Ya itu kenapa itu dicoret-coret? Padan, Pak. Gimana itu dihapus? Tolong dihapus. Gimana ini hapusnya ini? Tanda itu nggak tanda edit. Itu pakai tanda apa? Istighfar Anda. Kagak bisa. Hapus ya, Godwan. Di sini bisa nulis, Pak. Hah? Bisa coret-coret di sini. Tapi Pak, ini nggak bisa. Udah saya hapus. Pak minta maaf ya Pak ya. Ya, Lanjut. Teman saya Pak, Fadlan Pak. ya. Terus untuk biaya kesehatan ya, biasanya kesehatan ya. Contoh nyatanya ya kayak COVID lah. Kemarin kan tabung oksigen sempat menipis ya. Itu pemerintah mendatangkan dari luar itu ya salah satunya uang dari pajak gitu loh. Gitu. Terus sejak bayi kita juga telah menikmati pajak juga kayak gitu. Kita lahir di rumah sakit itu kita menikmati pajak kayak gitu. Jadi pajak itu lebih gunanya untuk fasilitas umum kayak gitu, bukan untuk pribadi kita sendiri ya gitu. Ada sebenarnya untuk pribadi kita kalau di bidang pendidikan itu kan kayak beasiswa, berarti kan untuk pribadi kita kayak gitu. Gitu. Jadi pajak, kita bayar pajak ini sebenarnya banyak banget manfaatnya kayak gitu. Itu terus kemudian nah kemudian ada asas pajak. Pajak itu mempunyai asas perpajakan ya, asas perpajakan yang kenapa pajak itu ada kayak gitu ya. Itu saya ambil dari bukunya ini Adam Smith ya, Adam Smith The Wealth of Nation. Itu kalau kalian pelajari di ekonomi pembangunan ada nih Adam Smith, itu pencetus ekonomi liberal ya, salah satu pencetus ekonomi liberal ya gitu. Jadi ada di sana ada yang namanya asas perpajakan. Yang pertama itu equality. Equality itu pemungutan pajak itu harus adil gitu loh. Pemungutan pajak itu harus adil antar wajib pajak. Wajib pajak itu siapa sih? Ya kita kayak gitu loh. Kita itu namanya wajib pajak. Itu harus adil. Jadi antara wajib pajak satu dengan yang lain itu memang nanti nominalnya berbeda. Saya, kamu, kalian itu setiap kelas R5P misalkan itu akan berbeda-beda nominal pajaknya yang disetor, tetapi adil karena perhitungannya itu tergantung dari beban yang kalian tanggung kayak gitu. Misalkan ada yang menikah dan ada yang bujangan ya. Yang bujangan ini akan dikenakan pajak akan lebih tinggi kayak gitu. Perhitungannya akan lebih tinggi daripada yang sudah menikah karena yang sudah menikah ini dia harus menanggung anak istri kayak gitu. Itu akan berbeda, tetapi secara perhitungan itu adil, antar wajib pajak itu adil. Tapi statusnya memang antar wajib pajak itu berbeda-beda kayak gitu. Tergantung perhitungannya ada. Nanti akan dihitung detailnya di PPh 21. Itu equality. Terus yang kedua, asas pajak yang kedua itu kertainti, itu pemungutan pajak itu harus diatur di dalam undang-undang. Jelas kalau di Indonesia itu ya tadi Undang-Undang 16 2009 yang diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jelas asas perpajakan di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang yang sifatnya itu mengikat. Kalau kita melanggar ya, kita tidak membayar, itu akan kena sanksi ya. Sanksinya bisa pidana, penjara, bisa penjara, bisa denda ya. Dua itu sanksi pajak. Kalau nggak pidana ya denda itu. Terus asas yang ketiga convenience, itu pemungutan pajak itu harus dilakukan tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi kalau misalkan tahun pajaknya 2020 berarti kita harus sudah bayar, ini sudah lapor dan sudah bayar, karena di Indonesia sendiri itu masa pajak itu masa berakhirnya tahun pajak itu Maret, setiap Maret ya. Setiap Maret itu sudah harus melaporkan dan menyetor uang pajak tahun sebelumnya. Kalau berarti ini sudah Maret sudah lebih ya, berarti 2020 kalau ada yang belum melapor dan menyampaikan berarti nanti akan kena sanksi ya. Sanksinya tergantung penjara atau sanksi
denda gitu. Berarti nanti kalau sudah Maret, April sampai nanti Maret 2022 berarti masa pajak 2021 kayak gitu. Jadi waktunya di Indonesia itu setiap Maret ya, setiap bulan Maret setiap tahun gitu. Terus yang keempat itu efisiensi. Efisiensi itu pajak yang terkumpul, ya kan? Pemerintah kan memungut pajak, berarti kan pemerintah itu kan mendapatkan uang dari masyarakat ya, dari hasil pajak itu. Itu jumlahnya itu harus lebih besar. Jumlahnya harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memungut itu kayak gimana? Kan nggak mungkin ya, Menteri Keuangan se-Indonesia itu dikerjakan oleh Menteri Keuangan sendiri, kan nggak mungkin. Menteri Keuangan kan pasti punya anak buah yang bekerja di Direktoral Jenderal Pajak setiap daerah, kan ada kan, KPP ya, kantor pelayanan pajak tiap daerah itu kan ada. Nah, itu mereka kan juga butuh gaji ya kan untuk memungut pajak itu. Lah kalau biaya yang dikeluarkan untuk menggaji itu lebih besar dari pajak yang terkumpul, berarti kan pemerintah tidak dapat apa-apa, ya kan? Cuman dapat digunakan untuk membiayai gaji pemungutnya saja, ya kan? Jadi makanya di sini asas efisiensi di sini maksudnya itu pengumpulan pajak yang terkumpul itu harus lebih besar dari biaya untuk menggaji pemungut atau karyawan KPP itu kayak gitu. Kalau pajaknya lebih besar kan berarti pemasukan negara kan ada gitu loh untuk membiayai pengeluaran pemerintah tadi kayak gitu. Itu namanya asas pajak. Ya gitu, asas perpajakan, bukan asas pajak, karena asas pajak nanti ada sendiri. Ini asas perpajakan gitu. Tuh. Terus sekarang ada lagi pungutan tapi selain pajak, tapi hampir sama sifatnya dengan pajak ya. Sifatnya hampir sama dengan pajak tetapi dia tidak disebut pajak. Itu retribusi daerah sama sumbangan. Retribusi daerah itu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara karena telah menggunakan jasa. Biasanya retribusi ini di tingkat daerah, misalkan ini kalau kalian parkir biasanya kan, tapi ini bukan parkir di Indomaret, Alfamart ya, atau bank loh ya. Itu tapi ada biasanya, saya dulu pas di Surabaya itu setiap jalan itu ada tempat parkir di mana petugasnya itu pakai seragam. Nah, petugas pakai seragam itu berhak memungut retribusi daerah dari si pemakir kendaraan ini. Itu nggak apa-apa. Itu nanti uangnya bukan untuk pribadinya si pemakir itu, tapi uangnya itu akan diserahkan ke daerah ya, Pemda, pemerintah daerah. Tapi kalau kita parkir di Indomaret, Alfamart itu yang orangnya nggak pakai seragam, itu nanti uangnya ya masuk kantong si pemakir itu, bukan diserahkan ke daerah itu pribadi. Itu sebenarnya itu kita nggak bayar, sebenarnya nggak apa-apa itu. Tapi kalau kita nggak bayar biasanya pemakir di Alfamart, Indomaret itu marah-marah kayak gitu. Dikasih 500 aja kadang merasa berkurang kayak gitu. Sebenarnya itu untuk mereka sendiri kayak gitu, uang untuk mereka sendiri kayak gitu. Itu sebenarnya kita nggak bayar nggak apa-apa, tetapi kalau kita di jalan parkir kemudian petugasnya pakai seragam, itu memang itu wajib, itu sudah diatur daerah, pemerintah daerah. Itu retribusi daerah. Terus sumbangan sekarang. Sumbangan itu ya hampir sama sih, kita menyerahkan uang kepada negara, tetapi negara itu untuk keperluan sosial ya, keperluan sosial. Kita sukarela, entah itu kita misalkan ada bencana, biasanya di televisi itu silakan yang ingin berdonasi. Nah, itu namanya sumbangan. Kita mau bayar atau enggak terserah. Itu namanya sukarela, sifatnya sukarela. Itu hampir sama pajak sih, tapi nggak memaksa kalau sumbangan itu. Kalau retribusi itu juga memaksa, kan kita menggunakan layanan atau jasa di daerah itu kayak gitu. Misalkan daerah parkir kayak gitu. Itu sifatnya memaksa kalau retribusi. Sama dengan pajak, tapi maksudnya nggak pajak, maksudnya daerah ini nanti. Itu jenis pungutan selain pajak. Nah, sekarang hukum. Pajak kan tadi kan ada undang-undangnya. Kalau kita melanggar kan pasti kena sanksi ya kan ya. Nah, sanksi itu kan diatur di dalam hukum kan ya. Ada hukum namanya hukum perpajakan.
Jadi kita sebagai, saya itu bukan jurusan hukum tapi harus mempelajari hukum pajak, ya memang. Jadi kita paling nggak tahu sedikit tentang hukum pajak itu masuknya hukum apa sih kayak gitu. Jadi hukum itu secara umum dibedakan jadi dua ya, hukum perdata sama publik. Hukum perdata itu yang membahas tentang hukum perorangan, keluarga, warisan, harta kekayaan, itu dibahas di dalam hukum perdata. Tetapi kalau hukum publik itu membahas tentang hukum tata negara, administrasi, pajak, pidana, itu publik ini. Maksudnya luas gitu loh, luas umum gitu, sifatnya umum. Jadi hukum pajak di sini masuknya kedudukannya itu termasuk di dalam hukum publik gitu ya. Kedudukan pajak itu termasuk di dalam hukum publik kayak gitu, bukan hukum perdata, hukum publik. Itu kedudukan pajak. Nah, sekarang hukum pajak tadi kan masuk hukum publik. Nah, ini dibedakan jadi dua. Ada hukum pajak formal sama hukum pajak material. Yang pajak formal, ya hukum pajak formal itu, pajak itu perwujudannya itu undang-undang, ya, undang-undang. Jadi ada undang-undang pajak tadi nomor 16 tahun 2009 itu termasuk hukum pajak formal. Tetapi di dalam undang-undang itu kan perlu dijelaskan ya, perlu dijelaskan sanksinya nanti gimana, dendanya berapa, pidana kurungannya berapa, itu dijelaskan di dalam hukum pajak material. Ya, hukum pajak material itu menerangkan peraturan perpajakan yang sudah diundang-undangkan. Kan undang-undang kan biasanya cuma berbunyi pasal 1. Setiap warga negara tidak boleh melanggar hukum. Maksudnya melanggar hukum yang bagaimana itu dijelaskan. Nah, itu namanya hukum pajak material. Ya, jadi penjelasan dari apa yang tertulis di undang-undang perpajakan itu hukum pajak material. Nah, terus pajak itu kalau ini bukan hukum sih ini teori sih. Kita itu kan membahas sesuatu kan harus ada dasarnya ya, dasar teori ya gitu ya. Kalau nanti kalian skripsi itu pasti harus ada dasar teori. Teorinya siapa yang kamu pakai kayak gitu ya. Nah, kalau di dalam pajak teorinya itu ada 5. Ada teori asuransi, di mana pajak itu sama halnya itu untuk keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ketika kita membayar pajak berarti kita itu intinya itu ada jaminan perlindungan dari negara gitu kepada kita. Kalau tempat kita atau daerah kita kena bencana, pemerintah itu akan membantu. Nah, itu salah satu teori asuransi. Bahwa kita itu sudah bayar pajak, pemerintah menggelontorkan dananya membantu daerah saya yang kena bencana agar lebih ringan kayak gitu loh. Ya, itu namanya teori asuransi. Ini beda kayak ini loh ya, kayak asuransi kesehatan kayak gitu. Kalau asuransi kesehatan ya hanya bisa digunakan untuk kesehatan saja, tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Kalau pajak itu bisa digunakan untuk hal yang lain, hal-hal apapun. Kayak COVID itu kan hubungannya dengan kesehatan. Itu pajak bisa digunakan untuk asuransi kesehatan. Ada bencana berarti asuransi bencana. Jadi pajak itu bisa digunakan untuk beberapa asuransi. Kalau asuransi kesehatan kayak BPJS tidak bisa digunakan untuk sosial, cuman hanya kesehatan gitu. Itu pajak. Terus teori kepentingan. Jadi di dalam pajak itu kan pembebanannya kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat harus didasarkan kepentingan masing-masing orang. Jadi misalkan antar wajib pajak itu kepentingannya akan beda-beda. Misalkan kita sebagai masyarakat biasa dengan mereka yang pejabat-pejabat itu besarnya pajak itu akan berbeda tergantung kepentingannya. Ya, membayar pajak antara pejabat-pejabat yang memiliki kekayaan lebih tinggi daripada kita yang masyarakat biasa itu pajaknya akan lebih besar. Kita pajaknya akan lebih kecil dari pejabat-pejabat tersebut. Itu namanya teori kepentingan. Didasarkan kepentingan orang tersebut. Setiap orang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kalau kepentingan kita semakin banyak, pajak kita semakin banyak gitu. Kalau kepentingan kita sedikit, berarti pajak kita sedikit kayak gitu. Terus ada yang namanya teori daya pikul. Teori daya pikul di sini maksudnya pajak itu harus melibatkan dasar keadilan. Tadi seperti asas equality ya tadi. Asas equality tadi
bahwa antar wajib pajak itu harus adil kayak gitu loh, harus adil pemungutannya ya. Adil pemungutan itu dilihat dari apa? Dilihat dari penghasilan, dilihat dari kekayaannya, pengeluaran tiap bulan itu berapa, apakah ada tanggungan anak istri, orang tua kayak gitu. Itu dilihat, itu namanya teori daya pikul. Terus ada teori bakti. Di sini teori bakti di sini bahwa ketika kita bayar pajak itu artinya kita itu berbakti kepada negara kayak gitu. Tapi berbakti kepada negara itu secara finansial, karena pajak kan berhubungan dengan uang ya, finansial gitu. Padahal teori bakti di sini kalau kita lihat secara umum ya, kita berbakti itu kan nggak harus dengan finansial ya, kayak kita itu ikut perlombaan terus kita menang, itu kan namanya juga teori bakti kita kepada negara kayak gitu. Tapi kalau pajak di sini termasuk di dalam teori bakti, tapi teori baktinya secara finansial, bahwa kita itu telah berbakti kepada negara kayak gitu. Intinya seperti itu. Terus teori asas daya beli. Tadi kan kita kan pajak itu kan kayak transaksi jual beli ya, tetapi transaksi jual beli apa yang kita inginkan itu tidak terrealisasi secara langsung kayak gitu. Realisasi yang kita dapat itu secara tidak langsung entah kapan kayak gitu. Makanya pajak di sini termasuk dalam teori asas daya beli. Maksudnya kita dipungut pajak, tapi masyarakat negara menyalurkan kepada masyarakat itu secara bersama-sama kayak gitu loh. Ya kayak untuk pembangunan fasilitas umum kayak gitu kan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kesejahteraan kita pribadi kayak gitu. Jadi teori asas daya beli di pajak itu seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan dari pajak tidak secara langsung kita nikmati, tetapi dinikmati secara bersama-sama dengan masyarakat lain. Itu namanya asas daya beli. Itu teori pajak ya. Betul. Nah, selesai. Yaitu tadi dasar perpajakan yang pertama ya, dasar perpajakan yang pertama. Terus yang kedua, ini masih ada ya, masih ada satu slide lagi. Karena agak banyak pajak itu, makanya 3 SKS. Ya, silakan yang mau bertanya dulu, yang slide pertama ini siapa yang mau bertanya dulu, silakan. Tentang apa? Pengertian, tentang fungsi pajak, tentang apa sih kita itu membayar pajak, negara itu akan memberikan apa kepada kita itu. Terus asas pajak, teori pajak, terus jenis pungutan selain pajak ya. Itu silakan kalau ada yang ditanyakan di presentasi pertama. Silakan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada nih, nggak ada yang ditanyain. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu dah. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Nah, sekarang ke yang kedua. Ini masih tentang dasar-dasar perpajakan. Tapi di sini lebih ke langsung pajaknya ya, jenis pajak. Ya. Jenis pajak. Jenis pajak di sini ada menurut golongan, sifat, sama lembaga pemungut. Ya, menurut golongan, pajak itu ada 2, pajak langsung sama pajak tidak langsung. Pajak kok ada langsung tidak langsung kayak gitu ya. Pajak langsung itu ditanggung sendiri oleh wajib pajak ya, oleh kita ini kan sebagai wajib pajak, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Nah, emang pajak itu bisa dilimpahkan ke orang lain, Pak? Bisa. Namanya pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung itu bisa dilimpahkan kepada orang lain. Misalkan yang pajak tidak langsung ya, yang pemungutannya itu pembebanannya itu dilimpahkan ke orang lain. Misalkan pedagang atau ketika kita beli barang di supermarket, hypermart, apalah pokoknya tentang Indomaret, Alfamart, itu kadang kan kita di struknya itu, struk pembelian itu ada PPN 10% kayak gitu ya. Nah, PPN 10% itu pajak penjualan itu. Pajak penjualan itu sebenarnya itu si produsen yang harus bayar, ya si hypermart, si Alfamart, si Indomaret, itu yang bayar itu seharusnya mereka, tetapi dilimpahkan kepada konsumen, kepada kita kayak gitu.
Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Dan nanti diambil oleh produsen tersebut, Pak, gitu. Tidak. Si produsen seperti Alfamart, Hypermart, pokoknya pedagang yang memungut PPN itu harus menyetorkan ke kas negara kayak gitu ya. Ke kas negara, tidak boleh digunakan sendiri untuk keperluan produsen tersebut, itu tidak boleh. Ya harus setor ke kas negara. Tapi kalau pajak langsung yang tidak bisa dilimpahkan ke orang lain itu seperti pajak penghasilan. Ketika kita bekerja, ya kita harus bayar pajak penghasilan kita sendiri, nggak boleh kita dilimpahkan orang lain. Misalkan saya bekerja, ya udahlah bayarkan pajak saya, itu nggak boleh. Ya, jadi pajak penghasilan itu harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri kayak gitu. Itu namanya jenis pajak menurut golongan. Terus jenis pajak menurut sifat sekarang. Ada subjektif sama objektif. Jadi pajak subjektif itu pajak yang berpangkal pada subjek orang itu. Jadi yang dikenakan ya orang itu. Kalau pajak objektif itu pajak yang dikenakan atau berpangkal pada objeknya. Lah, misalkan apa Pak subjektif objektif ini? Subjektif itu ya kayak pajak PPh. Jadi tergantung. Pajak penghasilan kalau menurut golongan masuknya pajak langsung. Pajak penghasilan ketika kita bekerja kan dapat penghasilan, itu harus dipotong pajak. Kalau menurut sifatnya itu termasuk pajak subjektif karena yang melakukan pekerjaan itu kita sendiri kayak gitu loh. Itu namanya pajak subjektif. Nah, kalau pajak objektif itu pajak yang pemungutannya itu berpangkal pada objek. Loh, pada objek maksudnya gimana Pak? Misalkan kita punya tanah yang dikenai pajak itu tanahnya, tapi yang membayar kita. Kenapa kok tanah? Ya tanah masa bisa bayar pajak, bisa berjalan sendiri kan nggak mungkin ya kan? Kayak pajak kendaraan bermotor, yang dikenain itu objek motornya ya, yang dikenai itu motornya, tapi yang bayar kita kayak gitu. Itu namanya pajak objektif, berpangkal pada objeknya. Kan nggak mungkin motor disuruh bayar bayar pajak sendiri, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi menurut sifatnya ada dua, subjektif dan objektif. Terus menurut lembaga pemungut, ya ini lembaganya. Menurut lembaga itu ada pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Pajak pusat itu ya berarti nanti ketika kita membayar pajak, masyarakat itu membayar pajak penghasilan, misalkan pajak penghasilan itu masuknya ke kas negara, ya bukan ke provinsi, bukan ke Pemda. Ya, kalau pajak provinsi itu contohnya apa Pak? Contohnya kalau pajak provinsi itu seperti pajak bumi bangunan, PBB, pajak bumi bangunan. Ketika kita punya tanah, itu masuknya bukan ke negara, tapi ke daerah tersebut. Misalnya kita punya tanah di di provinsi Jakarta, berarti masuknya pajak itu ke provinsi Jakarta, bukan ke pusat kayak gitu. Nah, terus pajak kabupaten kota itu salah satu, misalnya pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel kayak gitu. Ketika kita punya usaha hotel, terus dipungut pajak, itu masuknya nanti pajaknya masuk pemasukan kabupaten kota. Ya pajak penerangan jalan itu bayarnya bukan ke pusat, ya bukan ke provinsi, tapi ke kabupaten kota masuknya ya. Itu ini ada sih, ini di bukunya Mardiasmo ini ada. Pajak pusat itu apa saja, provinsi apa saja, kabupaten kota apa saja, itu ada lengkap, dijelaskan lengkap. Tapi kalau di bukunya tadi Unindra itu tidak dijelaskan lengkap kayak gitu. Ada ini. Tuh, itu menurut lembaga pemungutnya ya. Itu jenis pajak. Terus sekarang tata cara pemungutan sekarang. Tadi ini jenisnya, sekarang cara memungutnya gimana gitu kan. Ada style batas ya. Siapa itu? Siapa? Lagi flu ya? Lagi flu. Ya, saya lanjut. Jadi tata cara pemungutan pajak itu ada stelsel pajak, asas pajak, sama sistem pemungutan. Sekarang ke stelsel pajak dulu. Stelsel pajak itu ada 3. Ya, ada stelsel nyata, ada stelsel anggapan, sama stelsel campuran. Stelsel nyata di sini itu pengenaan pajak itu berdasarkan
objek yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya itu hanya bisa dilakukan akhir tahun. Misalkan di sini itu pajak penghasilan, ya. Pajak penghasilan itu hanya bisa dipungut di akhir tahun, karena ketika selama kita bekerja itu tidak bisa dipungut di awal tahun atau pertengahan tahun, karena mungkin kita dapat tunjangan, dapat uang lembur, dapat apa? Pesangon kayak gitu kan, dapat pesangon, dapat uang lembur, dapat tunjangan, itu kan nggak setiap bulan kan, makanya pemungutannya itu harus di akhir tahun, karena kalau di akhir tahun bisa kelihatan, oh bulan ini kita dapat apa, bulan berikutnya dapat apa, bulan berikutnya lagi kita dapat apa, itu bisa diakumulasikan kayak gitu. Itu namanya stelsel nyata. Bisa pemungutannya hanya bisa dilakukan di akhir tahun, beda dengan stelsel anggapan. Kalau stelsel anggapan ini pemungutannya bisa dilakukan di awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun, ya. Jadi karena ada anggapannya, sudah apa namanya, sudah diatur di dalam undang-undang. Contohnya apa? Stelsel pajak, stelsel anggapan itu seperti pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan itu setiap daerah itu memiliki taksiran sendiri-sendiri. Jadi mereka bisa dipungut di awal tahun kayak gitu. Terus stelsel campuran itu perpaduan, ya, ini perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Apabila besarnya pajak stelsel nyata ini lebih besar daripada pajak anggapan, maka WP itu harus menambah. Maksudnya di sini itu kayak pajak PPN, ya, pajak pertambahan nilai itu bisa disetor kapanpun karena besarannya 10% ya 10%. Tetapi nanti kalau misalkan ada apa namanya kekurangan, itu harus menyetor di akhir tahunnya, ya, di akhir tahun ini stelsel nyatanya ini, ya, itu namanya stelsel campuran. Terus kemudian ada asas pajak. Asas pajak ini ada domisili, ini sumber, ini sumber, ini kebangsaan. Domisili itu pengenaan pajaknya berdasarkan wilayah tempat tinggal. Kalau kita tinggalnya di mana, kita dikenakan pajak di wilayah tersebut kayak gitu. Itu domisili. Kalau sumber itu pengenaan pajak itu berdasarkan sumber kekayaan. Kalau kita punya usaha di Singapura, berarti kita dikenakan pajak Singapura kayak gitu, karena sumber kekayaan kita itu di Singapura kayak gitu. Terus kebangsaan ini lebih ke WNA nih, orangnya sih. Kalau misalkan WNA datang ke Indonesia, berarti mau nggak mau dia bekerja di Indonesia harus dikenakan pajak Indonesia berdasarkan kebangsaan kayak gitu. Jadi ada 3 asas pajak, ya, tuh. Terus sistem pemungutan pajak itu ada 3 juga. Official, self-assessment, sama withholding. Jadi official assessment system itu pemungutan pajak itu dilakukan semuanya, dihitung, disetor, dipungut, itu oleh negara langsung, oleh pemerintah. Ya, jadi kita sebagai wajib pajak itu tidak ikut apa-apa, tidak ikut menghitung. Yang menghitung semuanya pemerintah, tetapi Indonesia tidak menerapkan ini, ya. Tidak menerapkan ini Indonesia. Jadi official assessment system itu wajib pajaknya itu pasif, ya, jelas pasif karena dia tidak menghitung, tidak menyetor, tidak membayar, kalau membayar ya tidak menghitung dan tidak menyetor lah. Tidak menghitung, tidak menyetor sendiri, tapi yang menghitung menyetor itu pemerintah. Terus yang kedua self assessment system itu wajib pajak, ya, ini wajib pajak itu diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk membayar sendiri besarnya pajak yang terutang. Ya, jadi wajib pajak di sini sifatnya itu lebih aktif karena dia harus menghitung sendiri, menyetor sendiri, membayar sendiri pajak itu, kayak gitu. Itu namanya self assessment system. Terus yang ketiga withholding assessment system, itu di mana wajib pajak kita dan pemerintah itu tidak melakukan apa-apa. Jadi yang memungut, memotong itu orang ketiga. Orang ketiga di sini maksudnya bukan pemerintah, ya. Orang ketiga itu orang yang memberi kerja kita. Ya. Ketika kita bekerja di perusahaan A, berarti perusahaan A itu yang memotong, menyetor pajak, itu namanya withholding assessment system. Nah, sekarang di Indonesia itu sistemnya pakai mana gitu, ya? Pakai yang mana? Yang di Indonesia itu perpaduan sebenarnya, perpaduan antara self assessment system sama withholding assessment system. Jadi Indonesia tidak bisa pure self assessment atau pure withholding, itu tidak bisa. Karena kenapa kok tidak bisa pure self assessment system? Karena tidak semua orang Indonesia itu bekerja di suatu tempat.
mungkin mereka bisa membuka usaha sendiri. Berarti mereka kan wajib pajak sendiri, bukan wajib pajak ikut orang lain gitu. Makanya dia disebut self assessment system, penyetoran pajaknya. Tapi bagi mereka yang bekerja, itu mereka akan dipotong pajaknya oleh tempat dia bekerja, namanya withholding. Makanya di Indonesia itu sistem pemungutannya itu antar dua ini, self assessment system sama withholding assessment system gitu, campuran gitu, bukan official. Pemerintah Indonesia tidak menentukan sendiri, menghitung sendiri, tidak. Yang menghitung itu pasti kalau nggak WP sendiri atau orang ketiga, ya orang ketiga. Jadi kedua ini, antara dua ini sistem pemungutan di Indonesia, itu. Nah, sekarang ke tarif. Tarif ya. Tarif pajak itu ada 4 ya, tarif tetap, tarif proporsional, progresif, sama degresif. Tarif tetap itu maksudnya berapapun dasar pengenaan pajak, tarifnya itu tetap ini ya, tarifnya tetap. Tarif itu langsung menuju atau langsung ditujukan ke rupiah, angka rupiahnya. Tapi nanti kalau yang proporsional, progresif, sama degresif, tarifnya itu bentuknya persentase, bukan tarif normal, maksudnya bukan tarif rupiah, tapi tarifnya berbentuk persentase, itu proporsional, progresif, sama degresif. Kalau yang tetap itu langsung menggunakan rupiah tarifnya. Dasar pengenaan pajak atau apa namanya, pendapatan kita berapapun, tarifnya misalkan ini ya 3.000 ya 3.000 semua, kayak gitu. Itu tarif tetap. Kemudian kalau tarif proporsional itu persentasenya yang tetap. Kalau ini tadi besarnya tarifnya yang tetap, ini persentasenya yang tetap. Ya, persentasenya kan 10% semua ini. 10% semua. Ya, tarifnya 10% semua. Jadi ketika penghasilan kita naik atau dasar pengenaan pajaknya itu semakin naik dari 1 juta, 10 juta, 20 juta, atau 50 juta, tarifnya tetap 10% semua. Tetapi kalau dikalikan dengan dasar pengenaan pajak DPP, maka utangnya itu ya semakin naik kalau kita dasar pengenaan pajaknya semakin naik kayak gitu. Meskipun tarifnya persentasenya tetap gitu. Terus yang tarif progresif itu persentase tarifnya itu akan semakin naik mengikuti kenaikan pendapatan. Kalau pendapatan kita itu semakin meningkat, tarif pajaknya juga akan semakin meningkat tarifnya kayak gitu. Ini di Indonesia pakai ini. Untuk menghitung tarif penghasilan ya, pajak penghasilan pakai ini di Indonesia. Kalau degresif ini lebih enak lagi, ketika pendapatan kita semakin meningkat ini ya, semakin meningkat ini dari 10, 20, 40 sampai 80, tarif persentasenya malah semakin menurun ya. 25% dikenakan yang penghasilannya makin rendah. Penghasilannya semakin tinggi, tarifnya malah semakin rendah kayak gitu. Maka pajaknya nanti juga akan rendah ya, tarif pajaknya juga akan rendah kayak gitu. Itu tarif degresif. Tapi di Indonesia tidak menerapkan ini. Kalau di Indonesia menerapkan ini, ya orang miskin ya semakin miskin, orang kaya yang semakin kaya kayak gitu. Kalau menerapkan tarif degresif, kalau teorinya ada, teori tarif degresif ada. Tapi di Indonesia tidak memakai ini. Di Indonesia pakainya yang ini tarif tetap, proporsional, progresif kayak gitu ini. Ya, ketiga ini degresif tidak memakai Indonesia. Nah, sekarang pajak itu bisa timbul, bisa berakhir. Kapan pajak itu timbul? Kapan kita itu dikenain pajak kayak gitu ya. Timbulnya utang pajak itu ada 2 ajaran di sini, ajaran material sama ajaran formal. Ajaran material karena adanya undang-undang pajak. Kalau adanya undang-undang pajak, siapa yang termasuk siapapun yang termasuk atau memenuhi syarat perpajakan, dia termasuk memiliki utang pajak kepada negara. Itu menurut ajaran material. Menurut ajaran formal, karena adanya surat ketetapan pajak. Jadi pemerintah, fiskus di sini pemerintah ya. Istilah pemerintah di dalam perpajakan itu namanya fiskus. Ya, jangan bingung, fiskus itu pemerintah. Jadi ketika ada surat ketetapan pajak dari pemerintah, berarti wajib pajak itu atau kita sebagai wajib pajak masyarakat itu timbul utang pajak, timbul pajak yang harus kita
bayar ke negara gitu. Jadi ada dua ajaran ini yang melatar belakangi timbulnya pajak. Terus kapan berakhirnya pajak? Pajak itu juga bisa berakhir. Ya ketika setelah kita membayar atau melunasi pajak itu, berarti pajak sudah berakhir kayak gitu. Ketika ada bonus atau kompensasi dari fiskus atau pemerintah, itu juga bisa berakhir. Penghapusan utang pajak itu juga bisa mengakhiri pajak kita. Kedaluarsa itu ketika pajak itu sudah lama sekali tidak dibayar, itu bisa juga berakhir utang pajak itu, atau mungkin tidak dibayar itu orangnya meninggal atau meninggal atau sakit gitu ya, itu bisa berakhir utang pajak. Atau pembebasan, pemerintah juga bisa membebaskan masyarakat dari pajak ya, kalau memang masyarakat itu memang benar-benar tidak mampu ya, nanti ada perhitungannya juga ya. Itu timbul dan berakhirnya utang pajak. Nah, yang terakhir ini penghindaran pajak ya. Di dalam perpajakan ya, itu ada sikap ya, sikap wajib pajak itu ada yang menghindari pajak namanya tax avoidance, sama pengelakan pajak namanya tax evasion ya. Jadi penghindaran pajak di sini bukan sikap yang negatif ya, bukan sikap korupsi, itu bukan. Dia itu sifatnya legal. Sifatnya legal berarti diperbolehkan ya gitu loh. Selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Bersifat legal di sini maksudnya gimana? Mungkin bisa mengecilkan nilai objek pajak. Dia tetap membayar pajak, ya dia tetap membayar pajak, tetapi nilai objeknya, misalkan tanahnya itu nilainya dikecilkan. Awalnya 1 hektar dibuat 1/2 hektar kayak gitu. Nah, tapi itu untuk menurunkan nilai objek pajak itu harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan ya disebut ilegal namanya, masuknya pengelakan pajak, bukan penghindaran pajak ya. Kalau pengelakan pajak ini yang negatif. Ini yang negatif, ilegal ya. Dia itu tidak mau membayar pajak atau menyetor pajak tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin menulisnya itu seharusnya 2 juta ditulis 1,5 juta, itu kan tidak boleh. Itu pengelakan pajak, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namanya tax evasion ya, ilegal itu. Jadi penghindaran pajak itu diperbolehkan selama mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada kayak gitu ya. Itu. Kalau pengelakan pajak itu sifatnya memang ilegal dia ya. Sifatnya memang ilegal. Ini sebenarnya penghindaran pajak itu bisa dipakai ini nanti kalau kalian skripsi itu bisa dipakai ini tema ini ya. Penghindaran pajak yang bagaimana yang legal, penghindaran pajak yang bagaimana yang ilegal gitu loh. Itu bisa. Ini biasanya penghindaran pajak ini lebih dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar sih. Pengusaha-pengusaha besar itu agar pajaknya tidak tinggi, itu bagaimana mengelabui pemerintah melalui perhitungannya itu bisa dikelabui pemerintah lewat laporan keuangan kayak gitu. Itu bisa dipakai untuk tema skripsi penghindaran pajak. Ini nggak usah. Itu ya. Jadi pertemuan kita untuk pertemuan pertama itu tadi ya, hanya itu tadi 2 slide PPT. Ini 2 slide PPT ini juga sudah saya upload di LMS, silahkan di-download di LMS ya. Yang RPS ini nanti yang kalau mau pertemuan 2 itu apa, pertemuan 3 itu materinya apa untuk bahan presentasi, ini juga sudah saya upload di LMS ya. LMS-nya sedang error enggak sekarang? LMS Pak. error ya? Error, Pak. LMS itu sering error. Ya sudah, saya kirim ini siapa? Nanti aja. Saya kirim ke sini aja ya. Yang RPS. Jadi untuk untuk pegangan kalian apa saja sih yang harus saya siapkan setiap pertemuan ya gitu. Revisi.
Ya. Tuh. Sudah terkirim? Sinyal saya lemot ya. Sudah terkirim? Ini RPS-nya di grup WA. Sudah ya? Sudah, Itu. Pak. Silakan terserah kalian ya, terserah kelompoknya masing-masing sih mau membaginya gimana. Pokoknya setiap setiap pertemuan harus buat PPT ya. Dan siap-siap saya tunjuk kelompok mana yang nanti akan mempresentasikan dulu. Ya, itu. Saya lagi, kalau misalkan saya nunjuk kelompok 4. Pak, maaf kelompok 4 belum siap, belum buat PPT. Kelompok 4 langsung saya blacklist dan tidak saya tunjuk di pertemuan selanjutnya untuk presentasi. Jadi presentasi kelompok 4 selama perkuliahan perpajakan tidak mendapatkan nilai presentasi. Udah, gitu aja. Ya, jadi harus siap-siap. Tuh, ada yang ditanyakan? Menurut materinya tadi atau apa sistem perkuliahan? Silakan. Silakan ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya ganti tanya ini. Pak, saya mau nanya Pak sebentar. Ya, silakan. Ya Pak. Yang berarti kalau misalkan yang kelompok itu dilihatnya dari pertemuan minggu ke-1, 2, 3, 4 ya Pak? Yang di dalam kolom itu. Ini, Kolom maksudnya ini. tabel. RPS. Di mana? Tadi kan ada tuh yang bacanya nomor 1 sampai 9. Terus ada yang pertemuan minggu 1 sampai pengen UAS kan. Berarti RPS. nanti fokusnya kalau dalam mengerjakan yang sesuai minggu ya Pak. Misalkan minggu ke-1, ke-2, ke-3. Soalnya pas saya tadi scroll ke bawah, kalau misalkan dari 1 sampai 9 kan kayak PPH pasal 21, 22, 23 itu kan digabung ya Pak. Sedangkan kalau yang di dalam kolom itu ternyata kalau misalkan 21 aja gitu. Oh, gini, untuk 21. Oh, maksudnya ini loh, maksudnya pertemuan ke-5 ke-6 ini. Gimana? Iya, maksud saya Pak. Tadi kan saya bingung tuh, sempat bingung kan. Jadi ngikutinnya yang mana gitu Pak. Kalau misalkan yang di atas kan pasal 21, 22, 23 itu kan kayaknya digabung tuh semuanya. Sedangkan yang ada bacaan minggu ke-1 sampai pengen UAS itu kan dipisahkan pasal 21 sama 22-nya. Oh, ini maksudnya setelah UAS ini. Setelah UTS. Saya belum paham maksudnya. Enggak, Pak, maksud dia itu ngikutin yang atas atau yang bawah, Pak. Kan kalau yang atas itu dicampur kan pasal 21, 22, 23. Nah, kalau yang bawah ini kan dipisah-pisah, Pak, pasal 21, 21. Maksud dia nanti pas bikin PPT-nya itu ngikutin yang atas atau yang bawah. Oh, ngikutin yang atas saja. Ngikutin yang atas. Ngikutin yang atas. Yang atas saja. Berarti Pak, nanti kalau misalkan presentasinya melalui Zoom gitu. Pas pertanyaan, tanya jawab baru WhatsApp grup. Jadi presentasi itu lewat Zoom kayak gini mungkin ya sekitar 30 menitan lah, 30 menitan paling lama. Nanti saya akhiri langsung ke WA grup kalau ada yang ingin ditanyakan, kayak gitu. Tapi yang bertanya itu selain yang presentasi, yang bertanya nanti saya rekam, bukan saya rekam sih, saya screenshot nanti untuk pelaporan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan jawaban yang masuk, kayak gitu. Jadi lewat grup WA saja. Untuk absen tetap lewat link ini saja. Maksudnya mana sih? Lewat link ini yang saya kirim ini saja ya. Kalau lewat LMS nanti saya sendiri yang memasukkan karena LMS itu kalau
kalau saat ini kayak error kayak gitu ya, itu mengganggu banget, maksudnya menghambat banget. Jadi saya melihat absensinya ya lewat link ini saja ya. Jadi setiap pertemuan silakan absen ketikkan angka 1 di kolom setiap pertemuan. Ini juga sudah saya sematkan di link deskripsi grup ya ini. Jadi silakan nanti kalau ini ketindih pesan-pesan bisa dilihat di deskripsi grup WA itu. Ya, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, saya ini izin rame-rame ya Pak. Ini sama siapa ini rame-rame itu? Sebenarnya ini satu kelas semua, biar irit kota nggak apa-apa ya Pak? Saya lagi kelompok nih Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Di Rizky Rahman Pak gambarnya. Di Rizky Rahman. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Salam. Ya. Makasih Pak. Itu sekelas itu. Pak tadi maaf Pak, kecoret. Saya asal pencet aja. Oke Pak. Oke, Iya nih. ya. Di Sofian Pak. Makasih Pak. Oke. Ada yang ditanyain lagi nggak? Nggak, ini tadi yang bahas Saudara Reza Farihan. Reza Farihan itu DPA-nya sudah tahu belum masalahnya dia itu? Kalau seperti ini kan nanti takutnya nggak lulus kayak gitu loh. Cek. Atau sendiri-sendiri? Ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Saya ingin tahu ketua Ya, saya kelasnya. Pak hadir, Pak. Itu gimana itu? Maksudnya kan Sepertinya dosen PA belum tahu Pak masalah resep varian ini. Enggak, udah. Tadi saya udah WA. Saya coba minta nomor orang tuanya buat menghubungin, tapi saya malah disuruh minta ke TU. Maksudnya nomor orang tuanya disuruh minta ke TU itu? Iya, enggak, maksud saya kan Resanya udah nggak bisa dihubungin, IG-nya juga nggak tahu kemana, ngilang. Udah pokoknya semua sosial media yang dia punya udah saya coba hubungin, nggak dibales-bales. Nah, saya coba Ada yang tahu rumah Reza di mana? minta sama dosen PA untuk coba ngehubungin orang tuanya, tapi saya malah disuruh minta ke TU nomor orang tuanya. Oh gitu. Tapi nomornya aktif nggak? Nomor WA atau nomor Kadang telepon? aktif, kadang enggak. Oh gitu, ya. Oke. Tapi di grup ada ya Reza Farihan itu? Nomornya yang mana sih? Saya hubungi sendiri aja. Nomornya Belum yang masuk mana? justru Pak. Belum masuk karena Belum masuk grup. Oh. Iya. Karena dianya nggak aktif, benar-benar nggak aktif. Terakhir itu dia ngechat saya tanggal 4. Setelah tanggal 4 itu udah nggak tahu kemana. Nggak ada kabar. Tapi dia registrasi nggak ini? Maksudnya registrasi semester 5 nggak? Nggak tahu? Kalau itu kurang tahu deh, Pak. Kurang tahu ya. Harusnya PA-nya ini yang tahu ini harusnya. Coba nanti saya hubungin, Pak. Coba. Nggak, maksudnya kasihan gitu loh. Kalau misalkan nggak sampai mengikuti kuliah, nanti tiba-tiba dia sudah registrasi semester 5, ya rugi dong, maksudnya nggak lulus kayak gitu, ngulang. Banyak loh ini 3 SKS. Kalau ngulang 2 SKS mah nggak masalah. Kalau ngulang 2 SKS mah nggak masalah, ini 3 SKS soalnya. Saya harapnya ya lulus semua gitu loh. Lulus semua gitu. Ya, itu. Ya itu ada yang ditanyakin lagi. Masalah materi nggak ada yang tanya masalah materi ya. Kalau nggak ada saya mau tanya ini. Kalau nggak ada saya mau tanya ini. Ya, saya mau tanya siapa? Mau nanya lagi. Oh ya, silakan.
Itu berarti nanti kita kan bikin PPT-nya itu yang di kajian materi yang 1 sampai 9 ya, Pak? Membuat PPT-nya 1 Iya, 1 sampai 9 yang kajian materi. kajian materi. Ini ya maksudnya di RPS. Ya, Mulainya pertemuan 2. Ini saudara berarti ini 2 sampai 9. menurut buku apa? Buku Unindra atau menurut RPS? RPS, Pak, yang itu yang tadi Bapak buka itu. Bentar saya buka lagi deh. Yang bahan kajian materi pembelajaran. Bentar. Yang mana? Ini Kan itu kan ada bahan kajian. bahan kajian. Iya, yang di bawah deskripsi singkat MK itu. Oh, ini. Ini. Berarti kita bikinnya itu materinya dari nomor 2 sampai nomor 9 ya, Pak? Ya, jadi kan nanti kepecah kan ini. Yang keempat ini kan kepecah. Oh, maksudnya tadi yang tanya siapa yang tanya tadi ya? Dijadiin satu atau enggak itu yang ini? Oh, alah. Itu ya. Kalau yang ini itu gini loh, membuat materinya itu per pertemuan ini aja, jangan melihat ini, Kalau ini dijadiin satu soalnya. Ya, nanti berat kalau pertemuan Jadi 4 yang harus membuat 21 sampai 25 itu berat, itu banyak banget. Jadi menurut ini aja, yang kotak, yang di dalam kotak aja. Jadi yang bawah berarti ya. yang bawah aja. Ya, ini maksud saya. Sorry, saya baru paham. Ya, jadi misalkan pertemuan 2 apa saja materinya itu dilihat di sini di indikatornya ini. Oh, tentang KUP istilah-istilah, oh tentang NPWP ya dibuatnya ini saja. Ya, misalkan PPH 21 pertemuan 4 ya PPH 21 ini aja, jangan PPH 22 dimasukkan di pertemuan 4 kayak gitu. Nanti PPH pasal 22 soalnya di pertemuan ke-6 beda lagi. Ya, paham ya? Jadi PPH pasal 22 itu jangan dimasukkan jadi satu di PPH pasal 21 kayak ini ya, maksudnya kayak ini. Ini itu jangan, ini keberatan nanti karena ini di breakdown jadi beberapa pertemuan ini soalnya. Jadi sesuaikan dengan pertemuannya ini saja. Oh, pertemuan 2, oh saya ini, pertemuan 3, oh ini materinya kayak gitu. Jadi lebih apa? Enggak keberatan gitu loh. Kalau ini keberatan ini banyak banget ini materi 21 aja banyak. Ya KUP aja ini nanti banyak Iya, banget ini. makanya bingung tadi. Ya, jadi per pertemuan saja. Menurut ini aja yang di dalam kotak ini aja. Apa gitu Berarti dilihat. dari materi kedua ya, Pak? Dari materi kedua. Ini bahas apa aja sih materi kedua ini dilihat. Ada di situ. Kalau misalkan mau ditambahin nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus presentasinya. Misalkan di sini kan cuman ada SKP ya. SKP sama SPT. Padahal di dalam undang-undang itu suratnya itu ada 4 jenis, SSP, SPT, SKP, sama surat tagihan, STP. Jadi ada 4. Mau ditambahi SSP sama STP nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Itu ada di bukunya Mardiasmo itu lengkap itu. Contohnya juga lengkap itu. Ya, bukunya belinya Mardiasmo itu di ini aja, di Tokopedia kalau mau yang beli ya. Tokopedia di searching aja Mardiasmo edisi revisi 2019 ya. Karena bukunya Mardiasmo itu ada edisi revisi 2011, 2012, 2013 kayak gitu. Jadi yang terbaru itu 2019. Ya kalau mau beli, saya pernah searching itu harganya ada yang 27.000, Pak. Murah. Kalau yang aslinya memang 148 ya, kalau yang aslinya loh ya. Maksudnya yang baru itu 148. Itu bukunya bukunya Unindra ini perpajakan untuk pemula ini juga bisa dibeli di koperasi atau di Tokopedia juga ada ini. Linknya kalau nggak salah sudah saya share ya ini. Linknya sudah saya share. Nah ini nih sudah saya share ini link untuk beli buku di Unindra ya. Jadi jangan ke koperasi ya itu. Jadi itu. Terserah membaginya, terserah maksudnya membuat PPT-nya kamu bagian yang subbab pertama, mau bagian yang NPWP atau PKP itu terserah, itu tergantung kelompok ya itu. Ada lagi
SPT tahun itu kan banyak ya Pak. Nanti kan dimasukin ke PPT. Itu nanti contohnya satu aja atau gimana ya Pak? Maksudnya formulirnya, contoh formulir gitu. Untuk formulirnya kan saya lihat di buku Ya, banyak ya Pak. nggak usah dimasukin. Contoh formulirnya nggak usah, cuman apa namanya penjelasannya saja. Ya, penjelasannya saja. Hitungan ya Pak. Kalau formulirnya banyak banget itu, berapa halaman itu formulir SPT itu, nggak usah. Penjelasannya aja, SPT itu apa gitu. Misalkan ya, kan lagi ngerjain proses ngerjain PPT. Terus kan ada dari masing kelompok yang pasti ada yang nggak paham ya Pak caranya. Itu boleh gak Pak sebelum buat itu nanya dulu, misalkan ini caranya kayak gini-gini gitu ke Bapak, itu bisa gak Pak? Cara apa ini? Hah? Cara apa? Maksudnya dia kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh gak nanya ke Bapak gitu, ya WA gitu. Oh, boleh, silahkan, boleh. Jadi silahkan tanya, nggak apa-apa. Udah sih Pak, itu aja. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tanya nih. Salah satu ini. Tanya siapa ya? Yang apa namanya? Yang kelompokan tadi siapa? Yang kelompokan tadi? Di rumahnya siapa tadi? Yang berkelompok tadi loh. Di rumahnya Rizky tadi Pak, saya dengar di rumahnya Rizky Rahman Pak. Oh, Rizky Rahman. Mana Rizky Rahman? Cek. Lah, main game ini pasti. Rizky Rahman? Weh, cek weh. Iya Pak, kenapa Pak? Saya mau tanya. Saya mau tanya. Kedengaran suara saya nggak? Kedengaran Pak. Nggak, maksudnya ke Rizky Rahmannya. Saudara Rizky Rahman, Iya suara Pak, saya kedengaran. kenapa Pak? Nanya apaan Pak? Ya, misalkan kan kamu kan ya, misalkan kamu nih sudah bekerja, ya kan, sudah bekerja di tempat A misalkan. Terus kamu buka usaha nih, buka usaha. Terus kamu juga punya kerjaan freelance misalkan, selain di tempat A tadi kamu juga punya freelance. Terus kamu juga punya tanah misalkan, tanah di Jakarta. Jadi kan ada kamu bekerja, kamu freelance, kamu punya usaha, kamu punya tanah. Itu yang dikenai pajak yang mana? Tanah apa tadi? Nah, yang dikenai pajak yang mana? Kenapa? Nunggak Hah? pajak dia Pak, nunggak pajak. Nah, kok nunggak pajak sih? Enggak yang dikenai Kalau pajak. misalkan apa tuh kita Pak, Ya, Pajak jadi penghasilan kalau Pak. misalkan kita punya usaha atau misalkan kita bekerja di tempat perusahaan gitu. Nah, jadi Mas saya diketawain Pak. enggak, ya, saya dengarkan kok ini, saya dengarkan. Gimana? Yang dikenai pajak yang mana? Kita dikenain pajak NPWP Pak. Jadi setiap penghasilan kita harus dibayar ke pemerintah pusat.
Yang mana? Kan tadi kan ada 4 tuh. Kamu bekerja, kamu freelance, kamu punya tanah, kamu punya usaha. Itu yang dikenai pajak yang mana? Usaha, Pak. Terus penghasilanmu nggak dikenai pajak ini? Penghasilan bisa jadi dua-duanya juga kena pajak, Pak. Karena kan kita dapat hasil dari dua itu. Terus tanahmu tadi nggak dikenai pajak juga? Pajak semua, Pak, itu. Enggak kenapa, semuanya sih kenapa? Kalau misalkan kita punya tiga-tiganya itu, ya semuanya kena pajak, Pak, pasti, Pak. Pemerintah juga tahu dia ngecek-ngecek gitu. Ya. Ya. Terus ngeceknya lewat mana tuh? Pemerintah ngeceknya lewat mana? Kali, Pak. Lewat mana? Kali. Hah? Lewat mana? Kan tadi kan ngecek ya, ngeceknya lewat mana? Tadi kan ada kata-kata ngecek gitu ya. Pemerintah bisa ngeceknya lewat mana? Benar, dikenain pajak semua itu, bisa dikenain pajak semua. Ngeceknya tapi lewat mana? Hah? Lewat Samsat, Pak. Kok bisa Samsat itu kan kan itu nggak ada kasus saya nggak ada kendaraan bermotor tadi kan cuman penghasilan kerja freelance tanah sama usaha. Nah, ngegame kan ini pasti ngegame lah, ngegame itu dikenai pajak nggak itu? Pajak paketan, Pak. Ya benar Pak. Apa paketan itu ada PPN 10% ya itu dikenai pajak. Kalau kamu beli kuota itu dikenai pajak. Ya, jadi benar dikenai pajak semua itu. Tadi kasus saya itu dikenai pajak semua. Pemerintah itu ngeceknya lewat mana? Lewat data NPWP. Kalau kamu punya NPWP itu apa namanya? Bisa ngecek pemerintah. Oh, berarti saya tidak usah buat NPWP dong Pak biar tidak bayar pajak gitu. Bisa sih sebenarnya. Orang-orang desa itu di desa saya itu tempat tinggal saya di Madiun sana itu banyak yang usaha tapi tidak punya NPWP jadi tidak dikenai pajak kayak gitu. Tapi nanti kalau mereka itu ada ada pemerintah melakukan penyidikan namanya dari DJP itu melakukan penyidikan kalau ketahuan malah dikenai sanksi selain pajak yang harus dibayar dia juga dikenai sanksi kayak gitu. Ya itu nanti sanksinya berapa persen itu akan dibahas di setiap pasalnya ya. Pasal 21 berapa, 22 berapa gitu. Makanya saya suruh kalian menyiapkan persentasinya ya. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ini. Pak. Gimana? Kalau bikin NPWP di mana, Pak? Kalau dibikin NPWP di kantor KPP, ya, kantor pelayanan pajak. Tapi secara online bisa sih selama COVID ini secara online bisa lewat KPP DJP, ya, website DJP itu nanti. Lengkapi syarat-syaratnya lewat email, dikirim lewat email nanti oleh DJP itu langsung aktif nomor NPWP, tetapi kita belum bisa dapat NPWP secara fisik, cuman bisa dapat tapi cuman bisa dapat ini kopiannya nanti yang asli yang kayak KTP itu bentuknya itu akan nanti dikirim satu bulan jangka 1 bulan setelah kita buat itu akan dikirim ke alamat kita itu NPWP itu. Iya Pak. Pak itu kan kalau kita kan belum maksudnya masih mahasiswa nih Pak. Nah terus mahasiswa itu harus mempunyai NPWP atau tidak Pak? Kan karena NPWP itu kan pajak untuk perusahaan Pak. Begitu Pak. Betul bagaimana Pak? Ya, jadi NPWP itu bukan hanya untuk perusahaan. Jadi kita kalau umurnya sudah 17 itu bisa memiliki NPWP.
Ya, bukti kepemilikan NPWP itu tidak harus kita nanti harus membayar pajak, itu tidak ya. Jadi ketika kita memiliki NPWP itu kita wajib memang setiap Maret ya, setiap bulan Maret itu melakukan pelaporan ya, pelaporan usaha kita penghasilan kita itu berapa, kita punya usaha atau tidak itu dilaporkan, nanti yang menghitung itu sistem. Ya, jadi kita nanti dikenain pajak atau tidak kayak gitu. Jadi kita memiliki NPWP itu belum tentu kita itu harus bayar pajak, tapi kita wajib lapor kayak gitu. Belum tentu kita dikenai pajak kayak gitu. Jadi NPWP itu sebenarnya wajib sih, wajib. Semuanya wajib. Tapi kalau yang sudah berumur 17 karena syarat untuk membuat NPWP itu harus ada KTP ya, harus ada KTP kayak gitu. Jadi NPWP bukan digunakan untuk yang memiliki usaha saja. Kita yang bekerja nanti juga harus memiliki NPWP. Kalian sebagai mahasiswa itu bisa membuat NPWP ya. Meskipun belum punya penghasilan itu bisa. Tapi ya itu nanti lapor setiap Maret ya, setiap tahun setiap Maret itu lapor. Itu. Oh, Nah, begitu ya, kalau Pak. seandainya kita nggak lapor gimana, Pak? Pak, kalau seandainya kita nggak lapor gimana, Pak? Ya, kemarin saya pernah Zoom bukan telepon sih, kayak gini ya, Zoom meeting kayak gini sama orang DJP, itu katanya nggak apa-apa, nggak lapor nggak apa-apa kalau kita memang penghasilan kita tidak kena pajak, itu nggak apa-apa nggak lapor, tidak dikenai sanksi ya. Tapi kalau yang misalkan sudah punya penghasilan itu memang harus lapor. Kalau yang belum punya penghasilan buat NPWP itu tidak apa-apa. Karena nanti di keterangan pembuatan formulir pembuatan itu nanti ada kita itu sudah bekerja atau belum, penghasilan kita berapa itu ada. Jadi data kita sudah terekam di situ. Itu. Katanya nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa nggak lapor. Ya. Nah kan kalau kita kan sebagai mahasiswa nih Pak ya. Dan misalnya mahasiswa dan bekerja. Kan kalau mahasiswa kan memang belum ada penghasilan nih Pak ya. Iya. Kalau pekerja kan pasti ada penghasilan. Yang tadi Bapak bilang kan setiap bulan Maret ya kalau nggak salah tuh, setahun sekali kan harus ada pembayaran pajak tuh ya Pak. Ya. Nah itu cara pembayarannya bagaimana Pak? Kita harus ke kantor pajak atau bagaimana tuh Pak? Kan kita juga kurang tahu juga tuh begitu. Ya, jadi gini, membayarnya itu kalau kita bekerja ikut instansi ya, instansi yang membayar, yang menyetor itu instansi. Nanti kita dari instansi itu dapat yang namanya surat SPT, surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan itu nanti kita lapor sendiri. Kalau lapor itu tidak tempat kita bekerja, tapi yang lapor itu kita sendiri, masing-masing wajib pajak. Tapi kita sudah dibayarkan gitu, wajib pajak kita sudah dibayarkan oleh tempat kita bekerja. Nah, kasusnya kalau misalnya kita itu tidak ikut siapa-siapa, maksudnya penghasilan kita itu pribadi, memang benar-benar pribadi, itu gimana? Kita bisa melaporkan membayar lewat bank, lewat pos, atau lewat DJP langsung, itu bisa. Nanti kita dapat buktinya, bukti itu yang akan kita gunakan untuk pelaporan kayak gitu. Jadi ada dua kasusnya, kalau kita bekerja itu yang menyetor dan membayar itu tempat kita bekerja, tapi yang melapor itu tetap kita sendiri. Kalau kita itu berdiri sendiri, maksudnya kita itu bekerja sendiri, nggak ikut orang lain, penghasilan kita ya kita sendiri, maksudnya kita buka usaha, berarti kita yang bayar sendiri, bayarnya lewat mana? Bisa lewat bank, bisa lewat pos, bisa datang langsung ke kantor pajaknya, pelayanan pajak kayak gitu. Nanti dari situ kita dapat bukti penyetoran pajak, buktinya itu digunakan untuk pelaporan di setiap bulan Maret itu, kayak gitu. Oh begitu ya Pak. Ya. Ini Pak, misalkan kita kan taruhlah kita setelah lulus kuliah ini kan kita bekerja nih Pak. Ya. Dan kita kan membuat NPWP itu ya Pak ya. Oke. Nah NPWP itu kan bernama dengan PT perusahaan tersebut nih Pak misalkan. Nah terus kan kalau kita membuat NPWP perusahaan pasti kan meminta tuh ya Pak. Biasanya ya ada NPWP nggak kalau zaman sekarang tuh ya kalau buat pekerja tuh. Ya, jadi saya dulu pertama kali, belum.
belum Masih kelar. dilanjut. Oh iya ya, Iya. silakan. Iya Pak. Iya, Aduh, silakan. Pak, tahu Pak. Iya. Ya, silakan dilanjut. Maksudnya kan pasti kan sekarang yang PT-PT itu kan pasti menanyakan NPWP kita ya Pak ya, untuk membayar pajak kita. Nah, misalkan nih Pak, kita sudah tidak bekerja lagi di perusahaan dan kita membuka usaha. Nah, NPWP itu kita laporkan ke pihak pajak dengan memberitahu kita membuka usaha atau tidak tuh Pak? Bagaimana Pak? Ya, jadi memang benar kalau kita itu bekerja itu sekarang kalau dulu belum ya, mungkin belum. Kalau sekarang itu kebanyakan minta NPWP. Jadi kita bekerja atau kita jadi PNS atau apapun itu biasanya disuruh melampirkan NPWP. Itu wajib itu biasanya. Kita ya buat. Kalau kita nanti resign atau keluar itu nanti orang atau tempat kita bekerja itu sudah memutus data kita bahwa kita itu sudah tidak bekerja di situ kayak gitu. Jadi secara otomatis data kita data kita di kantor pajak itu kita statusnya tidak bekerja di tempat tersebut kayak gitu. Jadi sudah putus secara otomatis, tidak kita yang mengurus kayak gitu. Nanti kalau kita sudah keluar atau resign dari tempat kerja kita, kemudian kita itu buka usaha, secara otomatis itu akan mendetek ya NPWP itu data kita di NPWP itu kantor pelayanan pajak itu akan mendeteksi bahwa kita itu punya usaha atau tidak kayak gitu. Itu sudah kedetek. Tapi kalau misalkan usaha kita kan biasanya punya kredit ya, misalnya untuk modal itu kita bisa minjam ke bank atau minjam ke instansi lain atau lembaga lah gitu ya. Itu biasanya untuk meminjam dana untuk modal itu biasanya disertai NPWP, kedeteknya di situ kayak gitu. Kedetek kita punya usaha itu di situ gitu. Kalau kita misalkan NPWP sudah putus, kita punya usaha dan tidak terdaftar dimanapun itu tidak membayar pajak, sebenarnya tidak masalah itu, karena belum tahu pelayanan pajak atau pegawai pajak atau pemerintah itu belum tahu bahwa kita itu punya usaha kayak gitu. Tapi kadang kalau kita buka usaha itu kan berhubungan dengan orang lain ya. Entah itu kita punya konsumen kita itu minta faktur pajak. Nah, itu bisa kedetek karena faktur pajak itu nanti berhubungan dengan PPN penjualan, dan kita harus menyerahkan ke negara, dan si konsumen kita itu juga harus laporan kayak gitu. Jadi ini kedeteknya di situ kayak gitu. Jadi pasti kedetek kalau kita hubungannya dengan konsumen yang membutuhkan faktur pajak. Kedetek kalau kita berhubungan dengan bank, kredit uang untuk modal, itu kedetek karena itu membutuhkan data NPWP kayak gitu. Berarti kalau kecuali kita mempunyai usaha, kalau klien tidak meminta faktor tersebut, berarti kita tidak terdetek tuh ya Pak. Tidak pajak kedetek. kita. Iya benar. Nah, tadi kan Bapak juga bilang tuh ya, kalau untuk pembayaran kan bisa langsung ke pajaknya tuh ya Pak, langsung ya Pak. Bisa. Nah, itu kalau begitu kira-kira ada orang dalamnya nggak Pak, biar mempermudah gitu, biar cepat. Maksudnya percepatan proses pembayaran maksudnya? Iya gitu Pak, kayak seperti calo gitu Pak. Ya pasti ada sih, Indonesia pasti ada. Jadi kita bayar biaya calonya. Ya. Biasanya berapa duit kasih calo ya Pak? Itu tergantung calonya kalau itu. Tergantung calonya. Kamu mau bikin itu? Kamu pernah ke Samsat nggak? Enggak Pak, pakai calo. Iya. Itu ya kayak gitu ada. Ya memang sih kalau proses pajak itu emang agak ribet ya. Pengisiannya itu banyak banget. Makanya banyak yang pakai calo kayak gitu. Makanya itu usaha sampingan yang menjanjikan ya. Itu tidak menyalahi aturan. Itu tidak menyalahi aturan kok. Kan tergantung konsumennya. Ya. Kasih ya Pak. Oke, ada lagi nggak? Mohon Pak. Iya Pak. Ada lagi?
Kalau nggak ada saya akhiri nih. Kita Nggak ketemu ada, minggu Pak. depan. Oke, ya udah. Kita ketemu minggu depan ya. Silakan dipersiapkan. Nanti kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan minggu depan, kalau mau ada yang ditanyakan, nggak ditanyakan, tetap saya akan bertanya. Ya, saya tetap akan bertanya ke kalian ya. Saya akhiri dulu deh, biar apa namanya, kuotanya